Sampai di rumah sehat-sehat dan tolong jaga kesehatan. Jangan sering pergi kerumunan, meeting ataupun kumpul-kumpul ya. Karena angka sekarang ini di Jakarta sedang tinggi. Mari kita behave ourselves, jaga kesehatan. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Urapi hamba Engkau dan kami semuanya yang menyampaikan firman Engkau, yang dengar, kami sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang di Roma 12 ayat 12, saya suka sekali dengan ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow, saya ulangin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, pengharapan kita bersukacita. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada satu orang pun yang menjamin everything will be fine, bahwa semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik. Tidak. Tuhan tidak janji kepada kita akan tidak ada masalah. Tapi Tuhan janji Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati masalah, pergumulan, dan kesusahan kita. Karena itu bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, kita jadi orang Kristen harus mau belajar sabar, be patient and persistent, gigih ya, ataupun jangan menyerah ya, terus menerus sabar. Nah, hari ini saya dengar satu pendeta khotbah, dia bilang sabar itu bukan tinggal di rumah apa juga mau kerjain, aku give up. Tidak ya, ada dua orang, dua-duanya mempunyai S2, orang pintar. Karena ekonomi kurang bagus, orang tidak bisa hire dia karena dia punya ijazah terlalu tinggi. Mereka nggak sanggup. Akhirnya kedua orang ini jobless, nggak ada kerjaan. Yang pertama mengatakan, S2 juga percuma, saya nggak ada kerjaan, ekonomi lagi jelek, COVID-19, ya dunia sudah mau kiamat, di rumah minum, mabok, kesel, ya negatif. Telepon teman dia juga negatif. Telepon saudara dia sama juga mengatakan, aku juga susah. Nah, ini adalah orang yang negatif. Orang yang tidak sedikit pun mempunyai sukacita dalam pengharapan. Tidak. Dan apa yang dia lihat adalah perusahaan saya nggak benar dulu, PHK saya, teman saya juga menghina saya, dan semuanya negatif. Dan hidupnya kayak gitu, bulan demi bulan. Orang yang kedua, sama-sama juga S2, sama-sama juga nggak ada pekerjaan, tetapi dia sabar dan dia bertekun dalam doa. Apa yang terjadi? Dia baca koran, itu zaman dulu ya, sekarang sih internet ya, atau di Google, dan dia cari di Google dan segalanya. Akhirnya tidak ketemu juga. Tiba-tiba dalam frustrasi itu dia lihat satu perusahaan, dia ke perusahaan itu, dia bilang, aku sudah cari 2 bulan tidak ada kerjaan, boleh nggak aku kerja di perusahaan Anda, tidak usah bayar, biar saya dapat pengalaman. Itu general manager yang bilang, kok ada orang yang bodoh begitu ya, S2 yang mau datang ya menjadi interns gitu. Ya udah, tapi aku nggak bayar kamu, dia bilang. Yeah, no problem. Saudara sekalian, orang ini yang kedua, dia kerja di perusahaan itu, datang yang paling pagi, pulang yang paling malam. 2 bulan kemudian, semuanya di perusahaan itu senang sekali dengan anak ini yang masih muda, belum sampai 30 tahun, tapi dia rajin. Dari office boy sampai direkturnya sayang dengan anak ini. Tiba-tiba saudara sekalian, ke bulan ketiga, general manajernya resign, keluar, dan di perusahaan itu tidak ada general manager. Direksi dan semuanya staff itu ambil keputusan siapa yang mau menggantikan general manager yang baru resign. Akhirnya mereka memilih anak muda ini yang patient and persistent, yaitu sabar dan gigih, tidak pernah menyerah. Dan akhirnya dia menjadi general manager di bulan yang kelima.
di perusahaan itu. Cerita ini sederhana sekali, tapi berarti. Marilah kita bersukacita dalam pengharapan. Saudara sekalian, kita harus mau bertekunlah dalam doa. Sabar itu bukan hanya tunggu di rumah, telepon teman yang sama-sama negatif, telepon saudara yang sama-sama jobless. Bukan. Sabar itu, be patient, artinya kita juga mau ulet untuk mencari kerja. Sabar. Come on, gimana gak sabar? Kerja 2 bulan gak dibayar gaji. Bulan ketiga baru mulai dikasih uang makan. Bulan keempat dia jadi general manager. Patient itu bukan hanya sit and doing nothing. Bukan duduk hanya gak kerja apa-apa. Patient itu sabar. Aku gak dapat kerjaan, biarin. Aku jadi intern gak usah digaji. Yang penting aku dapat pengalaman. Dia sabar gak? Sabar sekali. Karena dia gak dapat gaji. Dan persisten itu adalah gigih. Dia kerja dengan gigih, nggak dibayar, dia juga datang pagi, pulang yang sore. Dan teman-teman punya kerjaan nggak bisa, dia bantuin. Bagaimana big boss dan teman-teman nggak sayang dia? Semuanya teman-teman di satu kantor itu dibantu oleh dia. Jadi orang ini ngerti apa artinya sabar dan persisten. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kalau kita mempunyai masalah, jangan kita menyerah. Jangan kita lihat negative thinking. Kita switch kita punya pikiran positive thinking dan percaya Tuhan telah buka jalan. Tuhan telah merubah saya. Ingat, orang ini gak dapat gaji 2 bulan. Dia sabar gak? Sabar sekali. 2 bulan gak dapat gaji. Persisten gak dia? Dia persisten sekali. Tiap pagi datang pagi, tidak pernah terlambat. Nah, inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita aplikasikan firman Tuhan, praktekkan dan muliakan nama Tuhan. Ya, Roma 12:12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Let pray become your lifestyle. Marilah doa menjadi kita punya kehidupan. Ya, kita punya kerohanian yang pasti akan maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Dan Tuhan Engkau jamah kami, berkati kami, supaya kami sungguh Tuhan Yesus bisa ngerti Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pengharapan. Di belakang kesabaran kita akan lihat berkat. Kita bertekun dalam doa, kita akan lihat mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini semuanya ada janji firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami ingat berdoa untuk Bapak Presiden, Menteri semuanya dan juga dokter dan suster, jamah dan kuatkan iman mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Bukan berdiri